Para bocil pun akhirnya berlarian ketika pintu gerbang sekolah dibuka. Ini adalah hari pertama mereka masuk sekolah. Dengan berbaris rapi dan menunggu giliran, masing-masing bocil ini dilakukan pemeriksaan terhadap sepatu yang dipakai. Karena sepatunya kotor dan tidak disemir, bocil ini terpaksa harus berdiri di luar bersama teman-teman lain yang mendapatkan hukuman yang sama. Saat di dalam kelas, waktu bocil ini memperhatikan genangan air di jalan, tiba-tiba dia dipanggil oleh gurunya. Guru ini meminta dia untuk membaca sesuatu yang ada di halaman sebuah buku. Tapi karena dia tidak menyimak, jadinya apa yang dikatakan oleh sang guru, bocil ini tidak mengerti. Seketika itu si guru pun menyuruh teman sebangkunya untuk membantu melihat dia kesulitan. Teman sebangkunya lantas menunjukkan halaman di mana buku tersebut yang harus dia baca. Namun saat dia berdiri untuk membacakan kalimat itu, bocil ini terbata-bata dan tidak bisa membacanya. Melihat kejadian tersebut, si guru bukannya berinisiatif untuk membantu, tapi malah menganggap bocil ini sedang mempermainkannya. Karena terus-terusan dimarahi oleh gurunya, bocil ini pun akhirnya membacakan yang membuat guru kaget dan teman-teman sekelasnya tertawa. Ibu guru kemudian menjadi sangat marah. Dia menyuruh si bocil untuk keluar dari dalam kelas. Nah guys, sejak kejadian hari ini, si bocil pun menjadi bahan tertawaan oleh teman-teman sekelasnya. Dia pun tampak putus asa dan segera mengambil tas lalu pergi meninggalkan kelas tersebut. Akhirnya bocil ini berjalan di sebuah pasar. Namun di sini dia terlihat lebih bahagia dengan hal-hal baru yang dijumpai dan menaiki sebuah bus untuk keliling kota berteriak layaknya seorang anak kecil yang sedang bermain menemui apa yang dia sukai. Sesampainya di rumah, si bocil pun diajari membaca dan menulis oleh si ibu, tapi dia malah membayangkan saat ini sedang melukis di dalam huruf dan kata-kata. Ketika ibunya memeriksa, ternyata benar saja. Semua tulisan dan kata-kata yang ditulis oleh si bocil sama sekali tidak bisa dibaca. Ibunya berkata bahwa kalau terus seperti ini, dia akan terancam kembali tidak naik kelas. Lalu si ibu menyuruh anaknya agar fokus untuk belajar. Saat di malam hari ketika mereka akan tidur, bocil ini menceritakan kepada abangnya bahwa tadi dia keluar dari kelas dan pergi berjalan-jalan di luar. Mendengarkan hal itu, abangnya memperingatkan dia agar tidak lagi berbuat demikian. Karena bisa saja saat itu dia diculik, kecelakaan, ataupun tersesat. Sementara sekarang ayah mereka sedang kerja. Bocil ini melihat soal di lembar ujian, tiba-tiba saja sebuah pertanyaan 3 kali 9 sama dengan berapa bergerak, lalu berubah menjadi susunan planet yang ada di angkasa. Planet-planet ini memiliki angka-angka, yaitu planet ketiga dari bumi yang digeser dalam tata surya menuju planet 9, yaitu Pluto. Dalam imajinasi bocil ini yang berarti bahwa 3 kali 9 adalah 3. Nah guys, dengan jawaban yang salah ini, dari awal hingga akhir waktu, dia pun hanya berhasil menjawab 1 pertanyaan dari 9 soal yang diberikan. Setelah pulang ke rumah, bocil ini terlihat sangat bahagia karena ayahnya baru saja pulang dari luar kota sambil membawakannya strawberry yang paling dia sukai. Saat ayahnya akan mengambil sebuah majalah, tiba-tiba saja dia mendapatkan sebuah surat yang terjatuh dari dalam majalah. Setelah si ayah membaca, ternyata isi surat itu adalah sebuah pernyataan dari orang tua untuk meminta izin kepada sekolah bahwa anaknya tidak dapat masuk karena sakit. Mengetahui hal itu, si ayah pun langsung menanyakan hal ini kepada istrinya tentang keadaan bocil pada hari itu. Karena istrinya mengaku tidak tahu menahu akan surat tersebut, ayah pun memanggil si bocil lalu membentaknya. Dia bertanya siapa yang membuatkan surat izin sakit itu. Dengan sangat marah karena tidak ada jawaban, ayahnya pun menghukum dia. Masalah si bocil tidak hanya itu saja. Sampailah pada saat pengambilan rapot sekolah, gurunya mengatakan bahwa tidak ada kemajuan dan perubahan pada bocil ini dari tahun ke tahun. Buku adalah musuhnya dan tugas adalah hukuman bagi dia. Serta guru-guru mengatakan bahwa si bocil seringkali bolos sekolah. Kepala sekolah juga mengatakan bahwa ini adalah tahun kedua si bocil masuk ke sekolah dan untuk kedua kalinya dia tidak naik kelas karena sampai saat ini dia belum bisa menulis dan membaca. Kepala sekolah juga memberikan saran agar bocil itu dipindahkan ke sekolah khusus. Hal ini pun membuat kedua orang tuanya menjadi malu pada saat ini. Ketika pulang dari sekolah, ayahnya marah akan hal tadi. Dia berkata bahwa bocil ini memiliki keterbelakangan mental dan akan berusaha memindahkannya ke sekolah khusus. Ini pun memanggil si bocil yang tertinggal saat kereta sudah berjalan. Bocil ini terus berlari mengejar sang ibu sambil menangis. Ternyata apa yang terjadi? Semua hanyalah mimpi. Ibunya segera mendekat dan membangunkan dia dari tidur. Saat bangun, bocil ini berkata bahwa dia tidak ingin pindah dari sekolah dan masuk ke dalam asrama khusus. Tapi si ibu menjelaskan semua akan baik-baik saja dan itu adalah sekolahan yang bagus. Namun bocil ini tetap saja tidak mau sampai dia berjanji akan belajar untuk bisa membaca serta menulis. Ibunya terlihat sangat sayang dengan anak ini sehingga dia berusaha untuk menenangkannya. Keesokan harinya, sebuah mobil berjalan menuju ke gedung sekolah. Ternyata si bocil dimasukkan dalam sebuah asrama. Kepala sekolah khusus berkata bahwa bocil ini akan diarahkan serta dididik agar disiplin. Tapi saat itu si bocil terlihat sedih dan hanya diam. Bahkan saat orang tuanya akan pulang, dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Di dalam mobil terlihat wajah sang ibu menangis ketika akan meninggalkan anaknya itu. Begitu juga si abang yang bersedih. Tapi apa yang sudah ditetapkan oleh sang ayah, mereka tidak bisa berbuat banyak. Setelah itu mobil pun meninggalkan si bocil yang berdiri menangisi kepergian mereka. Sekilas terlihat keseharian bocil ini saat berada di dalam sekolah barunya. Dia terlihat selalu murung dan banyak berenung. Nah guys, hari ini adalah pertama kalinya si bocil belajar di sekolah barunya. Dia pun diminta oleh gurunya ini untuk menjelaskan sebuah puisi yang baru saja dibacakan oleh temannya. Namun di sini dia menjelaskan bahwa apa yang kita lihat dan kita rasakan semua adalah fata morgana.
Terkadang sangat nyata, tapi juga bukanlah bentuk dari sebenarnya. Mendengar penjelasan yang begitu filosofi, teman-teman sekelasnya mentertawakan dan guru pun marah pada bocil ini. Di saat kelas berakhir dan semua teman-teman sekelasnya keluar, seorang teman satu bangkunya berkata bahwa bocil ini telah mengartikan puisi itu dengan sangat dalam dan sesungguhnya itulah arti dari puisi yang dia bacakan. Saat ibu cantik ini menangis, dia tiba-tiba membuka sebuah buku yang pernah digambar oleh anaknya. Namun apabila dibalik secara cepat, gambar itu akan membentuk sebuah cerita di mana si bocil terlihat semakin hari semakin menjauh dari kehidupan mereka. Melihat apa yang digambarkan oleh sang anak, sontak saja membuat ibu ini menangis dengan sangat dalam, sehingga membuat air mata menetes di ruang kosong yang telah ditinggalkan pergi oleh si anak. Lalu dia pun menutup buku tersebut dan memeluknya dengan erat sembari berlinang air mata. Di tempat lain, keseharian si bocil pun terasa kian menakutkan. Di tempat ini, dia berkali-kali dimarahi oleh guru-guru sekolahnya. Depresi dan ketakutan kian menghantui dirinya. Huruf-huruf dan angka-angka selalu menari dalam pikiran. Sampai pada akhir pekan, orang tua si bocil datang ke sekolah untuk menjemputnya. Terlihat si bocil hanya bisa menangis dan tidak mau membukakan pintu untuk mereka. Sehingga akhirnya dia berlari keluar kamar mengelilingi sebuah lapangan basket dengan beberapa putaran. Namun kedekatan dia dan abangnya menjadikan bocil ini dapat menerima apa yang terjadi. Sesaat kemudian si ibu mendekati lalu bilang bahwa kedatangan mereka untuk mengajaknya melihat pertandingan tenis yang akan dilakukan oleh si abang. Sesampai di hotel, bocil ini mendapatkan hadiah dari abangnya, yaitu sebuah peralatan melukis. Saat di malam hari ketika tidur bersama sang ibu, bocil ini juga tidak henti-hentinya menangis. Seakan-akan dia tidak ingin berpisah. Ibunya yang merasakan itu hanya bisa memberikan ketenangan dengan memeluk bocil ini. Sampai pada keesokan harinya, yaitu hari pertandingan si abang, di sini dia hanya memandangi pertandingan di lapangan tenis yang pada akhirnya dimenangkan oleh si abang. Selain menyaksikan pertandingan itu, bocil ini pun diantarkan kembali ke asrama sekolahnya. Sampailah pada keesokan harinya, yang dimana pagi ini dimulai dengan kelas seni. Murid ini penasaran dan melihat ke arah pintu. Tiba-tiba seorang badut muncul dari dalam dan bersalto mendekati mereka, lalu mengibaskan sayap. Murid-murid pun terlihat takut karena ulahnya. Sebagian ada yang menjauhkan diri. Tapi apa yang dilakukan si badut sungguh di luar dugaan. Dia malah mengajak murid-murid menari dan bernyanyi, karena saat ini adalah pelajaran seni. Di saat murid-murid lain bergembira, hal ini tidak berlaku kepada si bocil. Dia terlihat hanya duduk diam dan termenung. Kelas seni pun dimulai dengan menggambar bebas. Ketika semua murid menggambar dengan kreativitas masing-masing, bocil ini masih diam dengan buku gambar yang kosong di hadapannya. Sampai pada akhir pelajaran pun buku gambar itu juga belum disentuh. Namun saat melihat si bocil belum juga menggambar, guru ini masih memakluminya, karena ini adalah hari pertama dia mengajar. Pada saat malam hari, si bocil mendapatkan telepon dari keluarga. Di sini dia tidak mau bicara sama sekali. Ibunya mengatakan bahwa pekan ini mereka tidak bisa datang ke sana karena harus menghadiri pertandingan final abangnya. Tanpa sepatah kata pun bocil ini hanya bisa meneteskan air mata sambil meletakkan telepon ke atas meja, lalu pergi meninggalkan ruangan tersebut. Keesokan harinya di kantor sekolah, pada saat guru-guru berkumpul, mereka membicarakan perihal cara mengajar guru seni ini yang terlihat aneh dan menimbulkan kebisingan. Salah satu guru juga berkata, kalau metode yang digunakan tidak bisa dipakai untuk sekolahan ini, sebab tingkat disiplin dan kecerdasanlah yang berlaku sekarang. Mendengar ucapan mereka, guru muda ini hanya tersenyum kemudian berjalan pergi meninggalkan mereka. Setelah itu saat murid-murid sedang beristirahat, si guru pun mencari di mana keberadaan si bocil. Namun yang dia temukan adalah teman sebangkunya. Guru ini kemudian menggali informasi mengenai bocil itu dari temannya. Sampai pada akhirnya dia mengetahui masalah utama yang dihadapi adalah baca dan tulis.